Selamat pagi semuanya. Hari ini kita sudah mulai memasuki bab 2. Bab 2 ini tentang sistem produksi usaha. Jadi lebih kepada proses membuat produknya. Ini sih praktek gitu ya. Tapi sebelum kita praktek, kita harus tahu teori-teorinya dulu. Oke, aneka produk apa aja sih yang bisa kita buat dari kerajinan limbah bangun datar? Ingat ya, semester 1 kita ini kita membuat produk kerajinan dari limbah bangun datar. Ternyata banyak banget produk-produk yang bisa kita buat dari limbah bangun datar. Yang pertama ini, kulit jagung. Kulit jagung itu kulitnya ya, bukan dalamnya. Kulitnya itu kan merupakan bangun datar. Jadi kalau udah kita masak kan kita makannya jagungnya ya. Kulitnya kan kita buang. Nah, kulitnya itu kan merupakan limbah. Ternyata limbahnya itu bisa dijadikan kerajinan seperti ini. Ada juga kerajinan dari plastik. Plastik itu ingat, plastik itu adalah bangun datar. Kalau misalnya dia dijadikan misalnya toples itu kan dari bahan plastik juga ya. Ya sebenarnya awalnya itu adalah bangun datar nih, bangun datar plastik yang kayak gini nih, yang bangun plastik kaset ya, dijadikan topi, tas, dijadikan apa tuh anting-antingan, gantungan kunci deh bukan anting, gantungan kunci. Ada banyak hal yang bisa kita buat dari plastik. Terus ada daun pelepah pisang. Kalau kalian tahu pohon pisang, pelepahnya itu tuh bisa kita buat kerajinan bunga-bungaan gitu. Kertas, nah kertas juga bisa nih. Kalau bisa kita kiloin ya, kertas bisa kita jadikan kerajinan kayak gini. Tapi bukan kertas tok doang ya, dia harus diperasin dulu baru bisa jadi kerajinan. Saya juga dulu mungkin waktu SMP kalian bikin yang dipilin-pilin tuh yang digulung-gulung, jadiin tempat pensil, tempat tisu, ya. Bisa koran ya. Ini kain perca itu adalah kain yang bekas, yang udah nggak pakai-pakai lagi, yang biasa dari jahit-jahitan. Ternyata bisa dijadiin ini. Nah, ini adalah sendal. Mungkin untuk sendal keluar rumah susah kali ya, tapi kalau sendal kamar bisa tuh pakai kain. Kardus nih, bagus banget nih. Ternyata kardus bisa kita jadikan lampu-lampu hias kayak gini nih, keren. Kelihatannya kayak kayu ya, padahal sebenarnya dari kayu. Ada juga sisik ikan. Sisik ikan bisa dijadikan hiasan-hiasan, anting, kalung. Tuh. Ada juga keramik itu maksudnya keramik apa ya, yang pecah-pecah, misalnya pecahan gelas, kalian pecahin. Habis itu pecahannya yang kecil-kecil, kalian kumpulin, terus kalian buat jadi mozaik kayak gini. Nah, semua yang jadi limbah itu bisa kita manfaatkan. Hanya di sini kita jelasin untuk lanjut. Apa sih manfaatnya dari produk kerajinan limbah bangun datar itu? Ternyata manfaatnya itu bisa dua. Bisa dipakai dan bisa dihias. Jadi namanya benda hias atau benda pakai. Kalau benda pakai, ini kita mengutamakan fungsinya. Ya, kita mengutamakan fungsi. Tapi kalau misalnya benda hias, itu tujuan utamanya itu untuk dipajang. Jadi dia fokus utamanya ya dihias, harus bagus. Beda sama pakai, yang penting itu kalau pakai itu bisa berfungsi. Untuk hiasannya itu nomor 2. Tuh, itu manfaat dari produk. Next, potensi. Potensi kerajinan limbah bangun datar. Potensinya gimana nih? Bagus atau rendah? Nah, kita lihat dari misalnya limbah di berbagai daerah. Jadi kalau kita membuat suatu kerajinan, kan harus ada bahan bakunya. Bahan bakunya ini kan dari limbah. Limbah di berbagai daerah itu beda-beda. Misalnya di pantai atau di laut. Di pantai atau di laut itu kebanyakan limbahnya itu tentang sisik ikan, daun pandan, daun kelapa. Pegunungan. Pegunungan itu kan banyak pohon-pohon ya kan, berarti nanti pasti banyak daun-daunan kering. Daun-daunan kering itu bisa kita jadikan kerajinan. Atau kulit buah-buahan, karena kan pegunungan itu identik sama buah-buahan. Terus ada juga kulit petai Cina. Itu yang gimana tuh kulit petai Cina? Tas-tas gitulah. Nah, terus ada limbah di daerah pertanian. Di daerah pertanian ini
jerami, kulit jagung, daun singkong, kulit bawang. Beda ya antara pegunungan sama pertanian. Terus ada perkotaan. Kita nih contohnya di DKI Jakarta ya. Di perkotaan itu limbahnya apa aja? Kertas, kardus, serbuk gergaji, sedotan kayu, plastik bisa. Nah, makanya untuk bab ini kita kan pengen bikin face shield. Nah, face shieldnya itu dari bahan dari limbah plastik yang pasti ada di perkotaan. Jadi nggak mungkin nggak ada dan kalian nggak bisa ngelak. Bu nggak ada bu plastiknya nggak mungkin. Karena perkotaan itu banyak limbah plastik. Lanjut ke potensi juga, ini masih di bagian potensi. Nah, tadi kan kita udah nentuin nih limbahnya. Oh, ternyata kita tinggal di perkotaan. Kita pengen bikin face shield, dan itu limbahnya yang kita butuhkan adalah plastik. Nah, gimana caranya kita memproses limbah itu tadi? Karena kan limbah itu kan sebenarnya yang udah dibuang kan, yang udah nggak kepake, sampah gitu. Nah, gimana caranya kita memproses pengolahan limbah? Nah, caranya itu ada 6 langkah. Pertama, kita pilih dulu bahan limbahnya. Misalnya nih, kalau misalnya kita pilih uh, kulit jagung, kita pengen milih kulit jagung. Kita harus pilih nih kulit jagung yang mana yang masih bisa dipakai dan mana yang nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi maksudnya pemilihan bahan limbah tuh seperti itu. Mana yang bisa dipakai, mana yang udah nggak bisa dipakai. Terus ketika kita udah selesai milih, langkah kedua adalah kita harus membersihkan limbah itu. Kalau misalnya tadi jagung, kulit jagung, kan dia masih nempel nih sama rambut-rambut jagungnya gitu kan, masih nempel sama rambut-rambut jagung. Sedangkan kita hanya butuh kulitnya doang. Berarti kita bersihin tuh si rambut-rambut jagungnya itu, atau kalau misalnya masih ada tongkol si jagungnya, yang si gagang itu tuh, yang di bawah itu, kita bersihin itu. Jadi kita pisahin. Ambil yang kita butuhin, bersihin. Terus yang ketiga, kita keringkan. Kalau misalnya bahan limbahnya itu mengandung air, ini wajib kita keringin. Cara ngeringinnya gimana? Bisa pakai alat, atau bisa juga kita keringkan manual dengan bantuan sinar matahari. Jadi kalau misalnya mengandung air, ini wajib dikeringin dulu. Setelah dikeringin, langkah selanjutnya adalah diwarnain. Diwarnain ini sebenarnya opsional. Jadi kalau misalnya kalian pengen bahan limbahnya itu nggak warna aslinya, misalnya kan tadi kulit jagung kan warnanya kayak kuning hijau-hijauan gitu kan. Sedangkan kalian pengennya bukan warna itu, misalnya kalian pengennya warnanya warna beige atau warna krem gitu. Berarti kan harus diwarnain, itu opsional ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kalian warnain dulu. Warnanya tuh bisa macam-macam, bisa kalian cat, bisa kalian pilok, bisa kalian celup gitu ya, terserah warnanya gimana. Terus setelah diwarnain, kalian wajib keringin lagi. Jadi kan kalau misalnya kalian ngecat, itu kan nggak bisa kalian langsung proses ya, harus kalian keringin dulu. Jadi ini adalah pengeringan lagi. Jadi beda pengeringan yang pertama. Pengeringan pertama itu kalau misalnya bahannya mengandung air. Kalau yang ini adalah pengeringan setelah pewarnaan. Jadi setelah pewarnaan wajib dikeringin dulu. Terus yang terakhir adalah finishing. Finishing itu maksudnya apa? Misalnya kalian pengen dihalusin. Kalau kalian pengen dihalusin kan bisa misalnya diamplas gitu. Atau kalau misalnya kalian pengen biar nggak kusut, berarti kan disetrika. Jadi finishing itu biar lebih cakep gitu limbah. Itu adalah proses pengolahan limbah. Selanjutnya adalah perencanaan produksi. Nah, jadi sebelum kita produksi harus kita rencanain dulu nih. Ya, sama kayak membuat usaha kemarin, sebelum membuat usaha pasti ada perencanaannya. Nah, sama sebelum kita praktek membuat face shield, kita harus merencanakannya gimana caranya kita membuat si face shield itu. Nah, yang perlu diperhatikan ini ada dua. Yang pertama adalah unsur estetika. Unsur estetika itu lebih kepada keindahan. Unsur estetika itu menyangkut kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan kontras. Jadi kalau kita membuat keindahan, berarti kan intinya pengen dihias gitu ya. Nah, dihiasnya ini tuh nggak asal warna merah sama warna hijau nabrak gitu ceritanya. Bagus juga merah sama hijau ya. Misalnya warna-warna yang nggak nyambung gitu. Misalnya biru sama misalnya biru dongker sama hitam, itu kan nggak kelihatan nyaru gitu kan ya. Nah sedangkan kalau kita memproduksi sesuatu, kita tuh harus memperhatikan unsur estetikanya, unsur keindahannya. Jadi nggak asal gitu, harus ada kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan kontras.
Kemudian selain unsur estetika, kita juga harus memikirkan unsur agronomis. Unsur agronomis ini apa sih? Ini tuh lebih kepada fungsional, ke fungsinya. Gitu. Nah, apa aja yang harus kita perhatikan dari unsur agronomis ini? Yang pertama adalah keamanan. Aman gak tuh produknya nanti? Kenyamanan, nyaman gak ketika dipakai? Keluasan. Ya. Jadi, unsur agronomis ini lebih kepada produknya itu fungsional. Gitu. Kemudian yang ditentukan dari perencanaan produksi. Jadi yang kita tentu ini dari perencanaan produksi itu ada dua, bahan atau material dan tekniknya. Bahannya kita harus merencanain dulu nih. Bahannya kita harus pilih. Misalnya kita kan pengen bikin face shield, ada kan bahannya plastik nih kita pakai. Tapi plastik yang seperti apa? Nah itu adalah yang harus kita pikirkan di bahan material. Plastik kresek, plastik sampul buku, plastik lagi plastik plastik mika, banyak kan plastik macam-macamnya. Nah ini yang perlu kita tentuin, nggak bisa asal ya kita plastik, berarti plastik kapan aja bisa, enggak. Jadi bahan ini ditentukan disesuaikan dengan fungsinya tadi. Mungkin nggak facial pakai kantong kresek hitam gitu misalnya. Terus yang kedua yang perlu kita tentukan adalah tekniknya. Nah teknik ini disesuaikan dengan bahan yang kita pilih gitu. Makanya untuk perencanaan produksi ini sebenarnya nggak bisa main-main orang yang membuat gitu, anak asal aja gitu orang, enggak. Tapi harus yang mengerti tekniknya. Kalau misalnya plastik kresek itu kalau digunting bisa dipotong gitu, dipotongnya pakai cutter, pakai pisau atau pakai apa lagi, pakai cutting gitu. Itu kan ada tekniknya kan. Nah, ternyata gampangan pakai gunting gitu. Jadi nggak asal gitu milihnya. Jadi itu yang harus kita benar-benar pikirin saat kita merencanakan produksi. Kemudian ada juga alat dan bahan. Alat dan bahan ini tuh apa sih? Alat, bedanya alat sama bahan tuh apa ya? Kalau misalnya bahan itu biasanya yang sekali pakai itu, misalnya sekali pakai habis, itu adalah namanya bahan. Tuh. Alat-alat itu contohnya nih ya, ada pensil, spidol, komputer. Pensil misalnya untuk pas kalian bikin sketsa. Nah, itu termasuk ke dalam alat yang kalian butuhkan saat produksi gitu. Perencanaan itu juga termasuk ke dalam produksi ya, kan kita ngerencanain dulu. Spidol itu untuk mewarnai misalnya, atau untuk apa ya? Spidol itu ya, untuk mewarnai itu lebih untuk memberi ketegasan di pinggir-pinggir produk misalnya gitu. Komputer untuk apa sih? Komputer kan misalnya untuk merencanain ngedesainnya, ngerancangnya ke komputer, atau bisa juga pas nyetak gitu kan butuh komputer. Itu adalah alat. Nah, kalau bahan ini kan bahan yang sekali habis pakai gitu. Bahan ini dibagi dua nih, ada bahan utama sama bahan penunjang. Bahan utama itu lebih kepada ke bahan dasar ya. Bahan dasarnya tuh apa? Misalnya kita bikin face shield. Face shield itu kan berarti bahan dasarnya apa? Bahan utama. Bahan utama dia plastik. Bahan penunjangnya apa? Bahan penunjang itu misalnya cat, misalkan kalian pengen hias. Gitu. Bahan utama itu yang harus ada di bahan itu. Kalau misalnya nggak ada, produknya nggak akan jadi. Nah, itu bahan utama. Kalau bahan penunjang, kalau nggak ada itu, masih bisa pakai yang lain. Gitu. Kalau misalnya kita nggak ada cat, kita bisa hias pakai yang lain kan. Misalnya kita tempel pakai kertas, kita bikin pakai manik-manik, gitu. Itu kan masih bisa. Namanya bahan penunjang. Terakhir nih, yang terakhir adalah proses produksi. Gimana caranya kita memproduksi itu? Nah, yang perlu diperhatikan adalah bentuk, fungsi, bahan. Jadi saat kita membuat produk itu, kita harus memperhatikan bentuknya. Bentuknya itu harus disesuaikan. Ya, kita pengen bikin face shield. Ya. Bentuknya untuk anak-anak itu gimana, kalau untuk orang dewasa gimana, untuk remaja gimana, itu bentuknya. Fungsinya juga, jangan sampai bentuknya itu menggagalkan fungsi dari produknya gitu kan. Kalian kalau saya lihat, pernah nggak sih ngeliat misalnya garpu tapi dia gagangnya pakai rantai, itu gimana coba, fungsinya nggak ada kan. Nah kan fungsinya garpu itu kan untuk nusuk gitu kan, harus yang kokoh kuat, tapi ini pakai rantai gagangnya, gimana caranya fungsi garpu itu. Jadi jangan sampai bentuk itu menggagalkan si fungsi, makanya si produk ini harus fungsional. Terus
sinergi ya antara bentuk sama fungsi. Terus kemudian bahannya. Nah, bahannya ini juga yang perlu diperhatikan saat proses produksi. Sama kayak tadi tuh, bahan plastik mana yang kita pakai. Itu adalah proses produksi yang perlu diperhatikan. Inilah tugasnya. Tugasnya kan kalian membuat produknya adalah face shield ya. Kemudian kalian tentukan tuh alat dan bahannya apa aja. Ingat ya, alat dan bahan bedanya itu kalau bahan itu yang habis pakai. Kalau alat itu yang dia nggak habis-habis. Misalnya mesin, kayak gitu. Gunting, itu kan nggak habis pakai. Bahannya nanti kalian tentuin mana yang bahan utama, mana yang bahan penunjang. Tuh. Kalau misalnya kalian bikin facialnya pakai topi, berarti kan itu termasuk yang utama kan. Kalau nggak ada topi nggak jadi tuh, karena kan kalian pengennya produk facialnya produk yang pakai topi gitu. Jadi kalian bedain tuh mana bahan utama, mana bahan penunjang. Kemudian proses produksi. Proses produksi itu lebih kepada kayak langkah-langkah ya. Langkah-langkah membuat si face shield-nya ini. Dan ini kalian harus nulisnya pakai kata kerja. Misalnya gunting pola, berarti kalian harus nulisnya menggunting pola. Jadi semuanya dijadikan kata kerja ya. Dijadikan kata kerja. Menggunting pola, melipat, gitu. Jadi pakai kata kerja saat proses produksi. Terus yang terakhir, ini kalian harus juga nih ada desain produknya. Kalian gambar. Ini kan masih rencana ya. Tugasnya itu adalah kalian membuat rancangan atau perencanaan produksi. Jadi kalian gambar tuh face sheet yang pengen kalian buat itu seperti apa. Wajib digambar. Buat apa? Ini tuh buat kalian gambaran. Nanti jadi pas kalian bikin tuh kalian nggak bingung lagi, tadi gimana ya? Oh kemarin gimana ya saya bisa mikirinnya ya? Jadi ini wajib kalian buat sebagai gambaran atau rancangan saat kalian membuat si ratio. Selamat mengerjakan dan selamat belajar.